Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Peminatan Kesehatan Lingkungan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hygiene sanitasi makanan dan minuman, depot air minum isi ulang atau DAMIU. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Li Setiawati SKM MKM, Ibu Yusini Ardila SKM MPH, dan Ibu Desri Maulina Sari SGZ MEP. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Anissa Rahma selaku moderator, lalu ada Anissa Hadisti, Atirani Rakaza, Imelda Putri Rizky, Indri Oktariani Putri, Intan Permatasari, Muhammad Rifalis, Nabila Kansa, dan Ulfa Maudia Safana. Untuk outline yang kami bahas itu, yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan akan dipresentasikan atau dibacakan oleh Nabila Kansa. Pada Nabila Kansa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya Nabila Kansa akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Air tersedia sebagai sumber daya alam utama yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air juga menjadi faktor penentu dan berhubungan erat dengan derajat kesehatan dan kesejahteraan makhluk hidup, terutama manusia. Kualitas air yang buruk akibat dari pencemaran dapat menimbulkan berbagai penyakit, dan penyediaan air bersih khususnya air minum saat ini sangat bervariasi, salah satunya DAMIU atau depot air minum isi ulang. Agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan, maka perlu ditetapkan persyaratan higien sanitasi depot air minum, yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang higien sanitasi depot air minum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit akibat air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higien sanitasi depot air minum isi ulang atau DAMIU. Selanjutnya, adapun 4 tujuan, yakni yang pertama mengetahui higien sanitasi DAMIU di salah satu kecamatan Sako. Yang kedua, mengetahui higien sanitasi penjamah DAMIU di salah satu kecamatan Sako. Yang ketiga, mengetahui higien sanitasi peralatan DAMIU di salah satu kecamatan Sako. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengetahui higien sanitasi air baku dan air minum DAMIU di salah satu kecamatan Sako. Selanjutnya ada 4 manfaat. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi konsumen air minum depot air minum agar lebih selektif memilih depot air minum yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua, menambah kesadaran bagi pengelola akan pentingnya higien sanitasi depot air minum. Yang ketiga, menjadi bahan masukan bagi instansi terkait agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan kualitas air pada depot air minum isi ulang atau DAMIU. Yang keempat, yang terakhir adalah menjadi bahan referensi dan bahan bacaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka yang akan dipresentasikan oleh Anissa Hadisti. Pada Anissa Hadisti, saya persilakan. Baik, yang pertama dalam tinjauan pustaka ada peranan air dalam kehidupan yang dibagi menjadi 3, yaitu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Peranan air bagi manusia adalah untuk membentuk proses pencernaan, pengaturan metabolisme tubuh, mengangkut zat-zat makanan dalam tubuh, mengatur keseimbangan tubuh, dan menjaga tubuh agar tidak kekeringan. Selain itu juga diperlukan dalam usaha menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi sebanyak 2 kali sehari agar terhindar dari kuman penyakit. Yang kedua, peranan air bagi hewan yaitu sebagai alat bantu untuk proses pencernaan dan juga mengatur suhu tubuh serta menjaga metabolisme tubuh hewan. Dan khususnya bagi hewan yang tinggal di air dijadikan sebagai tempat tinggal hewan tersebut. Kemudian peranan air bagi tumbuhan sebagai kelangsungan hidup tumbuhan sangat bergantung pada jumlah air yang tersedia, yang dimana air kegunaannya ini untuk menjaga proses pertumbuhan serta menjaga agar tumbuhan tidak mengalami kekeringan. Next. Kemudian sumber-sumber air di alam ini dibagi menjadi 4, yaitu air angkasa, air permukaan, air tanah, dan sumber air depot isi ulang atau DAMIU yang berasal dari tanah, mata air, dan PDAM. Kemudian, next.
Baiklah, untuk tinjauan pustaka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifalis. Kepada Muhammad Rifalis saya persilakan. Kemudian selanjutnya ada persyaratan kualitas minum isi ulang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, yang dimana menyatakan tentang persyaratan kualitas air minum untuk seluruh penyelenggara air minum isi ulang ini harus memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, kimia, dan radioaktif sesuai dengan parameter wajib maupun tambahan. Next. Selanjutnya, untuk penyakit yang ditularkan oleh air ini dikhususkan untuk yang mikrobiologi. Yang pertama ada bakteri, yaitu seperti penyakit kolera, demam tifoid, demam paratifoid, disentri basiler. Yang kemudian protozoa ada disentri amoeba, dan virus adalah hepatitis infektiosa. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk tinjauan pustaka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifalis. Kepada Muhammad Rifalis saya persilakan. Buat selanjutnya yaitu pengertian depot air minum isi ulang, yaitu depot air minum isi ulang adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Depot air minum isi ulang harus menjamin standar baku mutu kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan higien sanitasi dalam pengolahan air minum. Selanjutnya, proses produksi depot air minum isi ulang memiliki dua tahapan, yaitu pertama, penampungan air baku dan syarat bak menampung air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung atau reservoir. Yang kedua, penyaringan bertahap terdiri dari saringan berasal dari pasir, saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa klor, dan bahan organik, dan saringan lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 mikron. Next. Disinfeksi. Disinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses disinfeksi dengan menggunakan ozon berlangsung dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon saat setelah pengisian berkisar antara 0,06 hingga 0,1 ppm. Tindakan disinfeksi di sini selain menggunakan ozon dapat dilakukan dengan cara penyinaran ultraviolet atau UV. Misalnya, proses disinfeksi pada depot air minum isi ulang dilakukan dengan 3 tahapan. Pertama, proses ozonisasi, proses ultraviolet atau UV, proses reverse osmosis. Proses ozonisasi yaitu merupakan oksidan kuat yang mampu membunuh bakteri patogen, termasuk virus. Keuntungan penggunaan ozon adalah pipa, peralatan, dan kemasan akan ikut disanitasi sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin selama tidak ada kebocoran kemasan. Selanjutnya, ultraviolet. Salah satu metode pengolahan air adalah dengan penyiraman sinar ultraviolet. Dengan panjang gelombang pendek yang dimiliki daya inti mikroba yang kuat, cara kerjanya adalah dengan absorpsi oleh absan nukleat tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan pada permukaan sel. Selanjutnya, reverse osmosis atau RO adalah suatu proses pemurnian air melalui membran semi permeabel dengan tekanan tinggi 50 hingga 60 psi. Saya kembalikan ke moderator. Untuk melanjutkan tinjauan pustaka selanjutnya akan dipresentasikan atau dibacakan oleh Intan Permatasari. Pada Intan Permatasari saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Persyaratan pembuatan depot air minum isi ulang menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651 Tahun 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya mengatur persyaratan usaha yang meliputi yang pertama, depot air minum isi ulang wajib memiliki tanda daftar industri. Kemudian yang kedua, depot air minum isi ulang wajib memiliki surat jaminan pasokan air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang. 3. Depot air minum isi ulang wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten atau kota atau yang terakreditasi.
Selanjutnya, adapun peraturan hygiene sanitasi depot air minum isi ulang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum. Selanjutnya, nah berikut ini adalah contoh formulir inspeksi sanitasi depot air minum isi ulang. Adapun objek yang dimuat itu yang pertama tempat, kemudian objek yang kedua yaitu peralatan. Selanjutnya, objek yang ketiga yaitu penjamah dan objek yang keempat yaitu memuat air baku dan air minum. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Atira Mirafaza. Kepada Atira Mirafaza saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu hasil lembar observasi hygiene sanitasi tempat di Damiu X tahun 2021. Nah, yang pertama itu yaitu lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit itu mendapatkan nilai 2, bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya itu mendapatkan nilai 2. Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta kemiringan cukup landai itu mendapatkan nilai 2. Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta warna yang terang dan cerah itu mendapatkan nilai 2. Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata dan berwarna terang serta mempunyai ketinggian cukup itu mendapatkan nilai 2. Kemudian tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian atau penyediaan dan ruang tunggu pengunjung atau konsumen itu mendapatkan nilai 0. Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan, dan tersebar secara merata mendapatkan nilai 0. Ventilasi menjamin peredaran atau pertukaran udara dengan baik itu mendapatkan nilai 2. Selanjutnya, kelembapan udara dapat mendukung kenyamanan dan melakukan pekerjaan atau aktivitas mendapatkan nilai 2. Memiliki akses kamar mandi dan jamban mendapatkan nilai 2. Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup itu mendapatkan nilai 2. Terdapat tempat sampah yang tertutup mendapatkan nilai 0. Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun mendapatkan nilai 0. Bebas dari tikus, lalat, dan kecoa mendapatkan nilai 2. Sehingga maka dari itu berdasarkan tabel di atas, depot air minum isi ulang di daerah Perumna Sako, Kota Palembang mendapatkan skor 20 untuk hygiene sanitasi tempat Damiu dari 28 poin sesuai dengan standar yang memenuhi syarat atau sekitar 71%. Selanjutnya, yang kedua yaitu hasil lembar observasi hygiene sanitasi peralatan di Damiu X tahun 2021. Yang pertama yaitu peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan, mendapatkan nilai 3. Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai atau tidak kadaluarsa mendapatkan nilai 3. Tandon air baku harus tertutup dan terlindungi mendapatkan nilai 2. Wadah atau botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan mendapatkan nilai 2. Wadah atau galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak disimpan pada dam lebih dari 1 kali 24 jam mendapatkan nilai 2. Melakukan sistem pencucian terbalik atau back washing secara berkala mengganti tabung makrofilter mendapatkan nilai 3. Terdapat lebih dari 1 mikrofilter dengan ukuran berjenjang itu mendapatkan nilai 3. Selanjutnya, terdapat peralatan sterilisasi berupa ultraviolet atau ozonisasi atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar itu mendapatkan nilai 5. Ada fasilitas pencucian dan pembilasan galon itu mendapatkan nilai 2. Ada fasilitas pengisian galon dalam ruangan tertutup mendapatkan nilai 2. Tersedia tutup botol baru yang bersih itu mendapatkan nilai 2. Sehingga berdasarkan tabel di atas, depot air minum isi ulang di daerah Perumna Sako, Kota Palembang itu mendapatkan skor 29 untuk hygiene sanitasi peralatan Damiu yang mana itu sudah sesuai dengan standar atau 100% memenuhi syarat. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk melanjutkan hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Ulfa Maudia Sapana. Kepada Ulfa Maudia Sapana, saya persilakan.
Baiklah, selanjutnya itu hygiene sanitasi penjamah di DAMUX tahun 2021. Untuk poin-poin yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu sehat dan bebas dari penyakit menular, tidak menjadi pembawa kuman penyakit, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 kali dalam setahun, itu mendapatkan nilai 3. Selanjutnya itu berperilaku hygiene dan sanitasi setiap melayani konsumen, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen, itu mendapatkan nilai 2. Selanjutnya, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, serta operator penanggung atau pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum, itu mendapatkan nilai 0. Nah, berdasarkan tabel di atas, depot air minum isi ulang X di daerah Perumna Sako, Kota Palembang mendapatkan skor 13 untuk hygiene sanitasi penjamah DAMU dari skor yang sesuai standar yaitu 18 poin atau sekitar 83% memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu hygiene sanitasi air baku dan air minum di DAMU X tahun 2021. Untuk yang mendapatkan poin tertinggi yaitu kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, dan kimia standar yang sesuai standar, baku mutu, dan persyaratan kualitas air minum, itu mendapatkan nilai 5. Selanjutnya, kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air atau harus yaitu mendapatkan nilai 3. Selanjutnya, bahan baku memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, dan kimia standar. Pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasokan air baku, serta ada bukti tertulis atau sertifikat sumber, itu mendapatkan nilai 2. Untuk pengangkutan air baku paling lama 12 jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi, itu mendapatkan nilai 1. Berdasarkan tabel di atas, depot air minum isi ulang X di daerah Perumna Sako, Kota Palembang, mendapatkan skor 20 untuk hygiene sanitasi air baku DAMU atau sekitar 60% memenuhi persyaratan. Selanjutnya pembahasan, hygiene sanitasi tempat dan lingkungan di DAMU X. Dari hasil observasi tersebut, didapatkan bahwa kondisi depot air minum isi ulang di Perumna Sako, Kota Palembang, 100% memenuhi persyaratan karena bangunannya yang kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya. Serta lantai yang kedap air, tidak licin, atau memiliki permukaan yang rata, dan menyerap debu. Serta depot air minum isi ulang ini juga memenuhi persyaratan bebas dari tikus, lalat, dan kecoa yang dapat mengotori atau merusak peralatan. Selanjutnya, hasil observasi didapatkan bahwa pencahayaan kurang terang dan tidak tersebar secara merata, tetapi mempunyai ventilasi selain pintu untuk keluar masuk udara. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan atau dipresentasikan oleh Indri Oktariani Putri. Kepada Indri Oktariani Putri, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, pembahasan mengenai hygiene sanitasi peralatan di DAMU X. Pengolahan air minum pada DAMU X ini sangatlah mengandalkan mesin dan peralatan yang digunakan. Yang mana depot air minum isi ulang ini 100% menggunakan mesin dan peralatannya yang terbuat dari bahan terapangan dan dilengkapi dengan tangki penampungan air baku. Namun, di DAMU X ini tidak melakukan penyaringan secara bertahap karena depot ini tidak memiliki saringan pasir dan filter lainnya. Tetapi DAMU X ini hanya dilengkapi dengan carbon filter saja. Padahal seharusnya depot air minum isi ulang harus melakukan penyaringan bertahap, yaitu saringan yang berasal dari pasir atau saringan lainnya yang efektif, seperti butir silika minimal 80%. Desinfeksi depot air minum isi ulang ini menggunakan ultraviolet dan seluruhnya memenuhi syarat karena alat pendesinfektannya tersebut berupa lampu ultraviolet yang seluruhnya hidup dan digunakan untuk proses pengolahan air baku. Pendesinfeksian ini sangat penting dalam proses pengolahan air baku depot air minum isi ulang untuk mengurangi kandungan mikroorganisme dalam air, khususnya mikroorganisme patogen, yang mana bisa menyebabkan penyakit perut pada manusia. Selanjutnya,
Galon yang dibawa konsumen sebelum pengisian dilakukan pembersihan dengan air saja. Akan tetapi lebih baik menggunakan air yang bersuhu 60-80 derajat Celcius dan menggunakan deterjen untuk membunuh kuman yang terdapat pada galon. Dilakukan juga pemeliharaan mesin minimal kurang dari 1 bulan sekali, seperti penggantian alat penyaringan, pemeriksaan lampu ultraviolet, pemeriksaan alat perlengkapan lainnya. Sedangkan untuk pembersihan mesin dilakukan setidaknya seminggu sekali dengan membersihkan berbagai saringan dan perlengkapan mesin. Selang atau pipa tempat keluarnya air minum dari hasil olahan merupakan peralatan yang sangat vital, sehingga harus dibersihkan setiap hari, bahkan setiap waktu, karena sangat mudah dan berlumut. Selanjutnya pembahasan mengenai hygiene sanitasi penjama di DAMU-X. Penjama merupakan orang yang melakukan pengolahan air minum pada DAMU-X melalui operasional mesin dan berbagai peralatan. Semua depot air minum isi ulang X ini penjamanya berperilaku hygiene dan sanitasi karena sudah melayani konsumen dengan baik dengan cara tidak merokok, tidak sambil makan, dan tidak meludah. Akan tetapi masih belum menggunakan pakaian kerja yang bersih dan sopan. Serta masih ada penjama depot air minum isi ulang X ini yang belum melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sehingga kondisi tersebut perlu diperhatikan agar air produksi itu bebas dari cemaran kuman. Kemudian, pemilik serta penjama belum memiliki sertifikat bahwa telah mengikuti kursus hygiene sanitasi depot air minum. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imelda Putri Rizky. Kepada Imelda Putri Rizky, saya persilakan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu ada pembahasan hygiene sanitasi air minum dan air baku di DAMU-X. Yang pertama itu sumber air baku yang digunakan depot air minum isi ulang ini berasal dari air PDAM. Yang kedua, airnya diangkut menggunakan kendaraan tangki yang digunakan memenuhi syarat yang terbuat dari bahan yang aman dan tidak terlepas dari zat beracun. Yang ketiga, itu ada untuk pengangkutan air baku dilakukan untuk sampai ke depot air tidak lebih dari 12 jam, tetapi tidak melakukan disinfeksi selama perjalanan. Dari hasil observasi yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kualitas air minum pada depot air minum isi ulang yang ada di Perumna Sako, Kota Palembang, kualitas air minumnya itu masih rendah. Dapat disimpulkan bahwa depot air minum tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan. Depot air minum juga sudah memenuhi syarat fisik, yaitu tidak berwarna, tidak berasa, akan tetapi untuk kekeruhan akibat padat organik dan anorganik dalam air belum terjamin berkurang. Apabila kandungan TDS pada air itu tinggi, jika dikonsumsi sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Mineral dalam air juga tidak akan hilang dengan secara direbus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam memilih air minum haruslah hati-hati dan selektif. Karena jika kita hanya melihat air minum tersebut dari indikator fisiknya saja, maka hal tersebut masih meragukan akan kesehatan dan keamanan bagi konsumen, sehingga hal yang mendukung kita dapat dalam menentukan air minum yang baik dikonsumsi, ya ini hendaknya memperhatikan juga bagaimana aspek hygiene dan sanitasi dan minum tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan yang didapatkan dari presentasi ini adalah depot air minum isi ulang atau DAMU-X di daerah Perumna Sako, Kota Palembang mendapatkan skor 20 untuk hygiene sanitasi tempat DAMU dari 28 poin sesuai standar yang memenuhi syarat atau sekitar 71%. Yang kedua, depot air minum isi ulang atau DAMU-X di daerah Perumna Sako, Kota Palembang mendapatkan skor 29 untuk hygiene sanitasi peralatan DAMU yang mana sudah sesuai standar atau 100% memenuhi syarat. Yang ketiga, depot air minum isi ulang atau DAMU-X di daerah Perumna Sako, Kota Palembang mendapatkan skor 13 untuk hygiene sanitasi penjama DAMU
dari skor yang sesuai standar, yaitu 18 poin atau sekitar 83% memenuhi syarat. Yang keempat adalah dapat air minum isi ulang atau WX di daerah Perumnasako, Kota Palembang mendapatkan skor 20 untuk hygiene sanitasi, air baku, dan WU atau sekitar 60% memenuhi syarat. Untuk saran yang kami buat adalah yang pertama, bagi pengusaha WU yang ada di daerah Perumnasako, Kota Palembang diharapkan untuk mempertahankan dan memperbaiki lebih baik lagi aspek-aspek hygiene sanitasi depotnya yang memenuhi syarat kesehatan, agar konsumen aman meminum air produksi depotnya dan juga meningkatkan hygiene penjama di depot. Yang kedua, bagi masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum pada WU yang memenuhi syarat kesehatan. Yang ketiga, bagi petugas sanitarian sebagai pihak yang berwenang disarankan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan lebih ketat terhadap pengusaha dan karyawan WU agar memenuhi syarat kesehatan dan mutu air yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dan bagi peneliti, diharapkan dengan penelitian tersebut dapat membantu menciptakan kondisi WU yang memenuhi syarat kesehatan. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 1 mengenai hygiene sanitasi, makanan dan minuman di depot air minum isi ulang. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.